Pada kali ini, kami membuat sebuah program yang mensimulasi cara kerja buku cashless, di mana semua aktivitas transaksi baik pembelian, penjualan, dan peminjaman semua dihandle oleh program ini melalui komputer konsol yang sudah disediakan oleh toko buku tersebut. Semua detail transaksi yang dilakukan kemudian bisa disimpan langsung ke komputer server yang disediakan kepada admin untuk melihatnya. Contoh dasar kerja dari program ini adalah ketika seorang pembeli ingin melihat atau mencari sebuah buku di toko ini, ia bisa langsung mencarinya di konsol yang sudah disediakan, baik menggunakan fitur search ataupun listing per kategori dari semua buku. Di situ user juga bisa langsung membeli buku tersebut hanya dengan memilih nomor list yang sudah disediakan oleh program ini. Untuk melihat semua fiturnya, mari kita perlihatkan cara kerja dari program ini. Hal pertama yang akan ditampilkan adalah 4 pilihan menu ini. Nomor 0 akan mengarahkan user ke Guest Mode, di mana user bisa melihat atau mencari list buku yang diinginkan. Hanya saja, mereka tidak bisa membuat transaksi di mode tersebut. Di nomor 2 dan 3 ada Sign In dan Login. Untuk melakukan transaksi, user diharuskan untuk membuat atau mempunyai akun untuk mengakses fitur transaksi tersebut. Hal ini diwajibkan karena semua transaksi yang dilakukan di dalam program ini akan dicatat oleh program, lalu menuju ke admin yang akhirnya data tersebut bisa dirubah menjadi catatan keuangan atau data lainnya yang dibutuhkan oleh pemilik toko buku tersebut. Dan nomor 3, untuk mengakhiri program ini. Selain tampilan guest menu list, ada function yang bernama Today Info yang bertugas sebagai pemberi info kepada pelanggan toko buku tentang informasi pemberitahuan, diskon, dan tampilan lainnya yang diinginkan. Mari kita lihat fungsi list daftar buku. Beginilah cara listing menunya. Sistem yang kami gunakan adalah sistem yang sudah ada di praktikum ke-12, tetapi ada fungsi tambahan untuk memudahkan user untuk mencari buku yang diinginkan. Dengan memisahkan semua bukunya menjadi per kategori, user tidak perlu repot-repot menelusuri listing semua buku yang ada di toko buku ini. Untuk search, kita mengimplementasi sistem di mana jika user hanya mengetahui sebagian dari judul bukunya, programnya bisa langsung mengetahui buku apa yang dimaksud oleh user tersebut. Pada menu cari buku di menu Quest, saat menu dijalankan, maka program akan memunculkan kategori buku yang ingin dicari oleh user. User dapat menginput angka sesuai dengan yang ada pada list daftar menu buku. Lalu kemudian program akan memunculkan kategori buku yang ingin dicari dan meminta user untuk menginput judul buku. Judulnya dapat berupa huruf depan, atau jika judul buku ada 2 kata atau lebih, user dapat menginput 1 kata. Maka buku yang judulnya terdapat kata yang diinput oleh user akan muncul. Jika huruf yang diinput user terdapat pada 2 atau lebih judul buku, maka semua judul buku itu akan dimunculkan oleh program. Saya ambil contoh yaitu jika user memilih kategori komik dan menginput huruf S, maka akan ada 3 judul buku yang muncul yaitu Shinchan, Tales of Unusual, dan Sweet Home. Nah, bagaimana jika judul yang diinput user tidak terdaftar pada kategori buku, maka program akan memberikan output buku tidak ditemukan dan memberikan perintah agar user menekan enter untuk kembali ke menu utama. Baik, untuk menu guest yang ketiga adalah About Section, yang bertugas untuk menampilkan cara kerja dasar dari program ini, fitur program, dan juga kredit dari program ini. Cara kerja sign in. Pertama-tama, user diminta untuk memasukkan namanya dan kemudian adalah passwordnya. Di sini ada persyaratan untuk memasukkan password yang valid untuk program ini. 1. Harus menggunakan angka, dan yang kedua, tidak boleh kurang atau lebih dari 4 digit. Mengapa demikian? Untuk mempermudah input oleh user dan juga sebagai konsep dasar yang akan dikembangkan di versi kedepannya. Karena dengan password 4 digit ini, hanya akan ada 999 kombinasi yang bisa dimasukkan ke program ini. Meskipun terbilang banyak, jika ada 10.000 pelanggan yang datang ke toko buku tersebut, maka kombinasi yang tersedia akan lebih sulit untuk diinput oleh pengguna baru. Terlebih lagi, segi keamanan dari password 4 digit ini sangatlah kecil, apalagi tanpa ada tambahan huruf atau simbol untuk menambahkan kekompleksan passwordnya. Jika nama dan password tidak ada di list, dan passwordnya juga sudah valid, maka akunnya akan disimpan di akun list dan password list. Setelah sign in,
User sudah bisa login untuk menggunakan semua fitur yang disediakan oleh program ini, kecuali admin akses. Sistem login ini akan mengecek apakah akun user sudah ada di account list dan password list. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan pesan error, dan jika ada, maka user akan masuk ke menu list user utama. Ada if statement tambahan yang menanyakan jika user inputnya adalah admin ACC. Itu adalah cara mengakses adminnya yang akan saya jelaskan setelah menu user ini. Mungkin menu ini terlihat sama saja seperti guest menu yang sebelumnya, tetapi ada beberapa perbedaan yang membedakannya, seperti history atau cart pembelian di atas today info atau tampilan informasinya. Di menu nomor 1, itu memiliki fungsi yang sama persis dengan kode sebelumnya. Tetapi, jika kita memilih list kategori, kita akan diberikan option untuk membeli bukunya secara langsung. Dengan begitu, user bisa langsung memasukkan ke list keranjang, kemudian disimpan dan dibeli nanti. Sama halnya di menu yang kedua. Setelah kita mencari buku yang kita inginkan, kita diberikan option untuk meminjam buku yang diinginkan dengan menggunakan kode ini. Cara kerja pinjam buku. Setelah kita mencari buku yang diinginkan, maka akan muncul pesan apakah buku tersebut ada pada daftar buku di bookstore. Jika buku yang dicari ada pada daftar, maka program akan menawarkan apakah user ingin meminjam buku atau tidak dengan pilihan Y atau T. Jika user memilih Y, maka program akan meminta user untuk memasukkan data berupa tanggal, bulan, dan tahun user meminjam, dan kapan rencana user akan mengembalikan buku yang dipinjam. Setelah data yang dimasukkan user lengkap, maka program akan menghitung berapa hari user meminjam buku dan berapa biaya pinjam yang harus dibayarkan oleh user. Jika user memilih T, maka program akan menyuruh user untuk menekan Enter dan program akan kembali ke menu utama. Untuk akses admin, kita akan mengetik admin ACC di menu login. Lalu kita ketik looking glass dan passwordnya 0451. Untuk admin, ada fungsi yang tidak bisa diakses oleh guest ataupun user, yaitu menambahkan list buku, menghapus data buku, mengganti tampilan front page, melihat akun, dan menghapus akun pengguna. Mari kita lihat kode untuk menambahkan data buku ke list. Meskipun bukan kode yang benar-benar berfungsi, tetapi dalam konsepnya akan sama saja jika kita mengimplementasi ke menu list admin ini. Pertama-tama, kode ini akan memanggil verifikasi penjual buku dari user. Di sini, cara kerjanya adalah ketika user ingin menjual sebuah buku, sebelum dimasukkan ke dalam listing buku toko ini, request penjualan user tersebut akan dimasukkan sebagai tiket verifikasi kualitas, di mana pemilik toko akan mengecek apakah buku tersebut benar-benar bisa dijual di toko buku tersebut atau tidak. Jika iya, maka admin akan bisa langsung memasukkannya ke list buku yang toko buku ini. Untuk menghapus buku, kita akan menggunakan kode yang sama dengan menampilkan list buku yang ada, tetapi ditambahkan kode pop untuk menghapus objek di list buku tersebut. Mari kita lihat sistem manajemen akunnya. Ada dua option. Tampilkan semua akun. Ini akan menampilkan semua akun pengguna yang sudah di list oleh account list dan password list, dan hapus akun. Dengan memanfaatkan loop for, kita bisa membuat tampilan baris per baris yang akan mempermudah memilih akun yang akan dihapus hanya dengan menggunakan nomor yang sudah disediakan oleh loop for. Proses menghapus akunnya sama saja seperti menghapus list buku, tetapi jika proses menghapus buku memerlukan user untuk memasukkan nama secara spesifik, di sini user hanya tinggal memilih nomor yang ada pada list yang sudah disediakan.